Halo semua, perkenalkan nama saya Leonardo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang merger dalam konteks manajemen keuangan lanjutan. Lanjut, pengertian dari merger itu adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas di mana salah satu perusahaan tetap hidup dan lainnya melebur atau seluruhnya membentuk perusahaan baru. Tujuannya adalah menggabungkan sumber daya, aset, dan kekuatan bisnis agar terciptanya efisiensi, peningkatan perusahaan, serta posisi kompetitif yang lebih kuat di pasar. Dalam manajemen keuangan lanjutan, merger dilakukan bukan sekedar untuk memperbesar ukuran perusahaan, tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah. Tujuan dari merger yang pertama, menciptakan sinergi ekonomi. Itu pengembangan yang diharapkan menghasilkan nilai gabungan yang lebih besar dari jumlah nilai masing-masing perusahaan. Terus ada efisiensi operasional, itu mengurangi biaya duplikasi fungsi atau produksi, pemasaran, dan administrasi. Terus yang pangsa pasar, meningkatkan pangsa pasar dan memperkuat posisi kompetitif. Terus diverifikasi produk dan wilayah bisnis, itu mempengaruhi risiko dengan memasuki produk atau wilayah baru. Terus ada pertumbuhan lebih cepat, itu alternatif daripada membangun bisnis baru dari nol. Terus memanfaatkan pajak, dapat memanfaatkan kerugian fiskal dari perusahaan yang di-merger untuk mengurangi beban pajak. Terus jenis-jenis dari merger, yang pertama horizontal, antar perusahaan di industri yang sama. Itu penggabungan antara perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Contoh, merger antara dua bank komersial. Terus ada merger vertikal, itu antara perusahaan dalam rantai pasok. Itu terjadi antara perusahaan yang berasal pada rantai produksi yang berbeda. Contohnya, produsen bahan baku bergabung dengan perusahaan manufaktur. Terus ada konglomerat, itu antara industri berbeda untuk diverifikasi. Itu merger antar perusahaan dari industri yang tidak terkait untuk diverifikasi. Contohnya, perusahaan media bergabung dengan perusahaan properti. Terus yang terakhir ada kompeteris antar perusahaan dengan produk saling melengkapi. Itu penggabungan perusahaan yang memproduksi barang yang saling melengkapi, seperti produsen komputer dengan produsen software. Terus ada aspek keuangan dalam merger. Yang pertama ada evaluasi perusahaan, itu menggunakan metode DCF, market per atau asset base. Terus yang kedua analisis sinergi finansial, itu untuk efisiensi biaya dan peningkatan laba. Terus ada analisis dampak terhadap EPS, itu jika EPS meningkat terjadi accretive merger, kalau EPS menurun terjadi dilutive merger. Nah, terus di pendanaan merger itu melalui kas, saham baru, atau pinjaman. Lanjut, contoh kasusnya yang terjadi di Indonesia itu Goto Group, yang dimana tergabung dari Goto dan Tokopedia. Pada tahun 2021 mereka bergabung, tujuannya untuk menciptakan ekosistem teknologi yang terintegrasi antara ride hailing, e-commerce, dan fintech. Sekian dari video ini, terima kasih.